Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang pengertian teks non-fiksi, contoh teks non-fiksi, langkah-langkah membuat teks non-fiksi, dan membandingkan teks non-fiksi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks non-fiksi. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum apa sih itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi atau karya yang bersifat faktual. Jadi, sebuah karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari, itu juga disebut dengan teks non-fiksi. Selanjutnya ada contoh teks non-fiksi. Contoh yang pertama adalah biografi. Kenapa sih biografi disebut dengan teks non-fiksi? Karena biasanya biografi berisikan tentang informasi aktual atau fakta, dan informasi tersebut didapat dari pengamatan hidup seseorang yang diceritakan dalam bentuk tokoh biografi. Contoh kedua teks non-fiksi adalah berita. Berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Contohnya, berita-berita yang sering kita jumpai di televisi. Contoh yang ketiga dari teks non-fiksi adalah buku sejarah. Kenapa buku sejarah termasuk ke dalam contoh teks non-fiksi? Karena buku sejarah mengulas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, dan peristiwa-peristiwa tersebut terjadi karena fakta, karena adanya bukti-bukti yang tersimpan di dalamnya. Contoh yang terakhir adalah film dokumenter. Film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan tentang kenyataan sebenarnya. Jadi, dari keempat contoh tersebut, baik buku, sejarah, film, berita, apabila informasi yang didapat secara faktual atau fakta, itu bisa disebut dengan teks non-fiksi. Sudah paham kan mengenai apa sih itu teks non-fiksi dan contoh-contoh dari teks non-fiksi tersebut? Sekarang kita lanjut ke langkah-langkah membuat teks non-fiksi. Ada 5 langkah dalam membuat teks non-fiksi. Yang pertama itu menentukan tema. Kenapa sih dalam membuat teks non-fiksi harus menentukan tema? Karena pada dasarnya topik atau tema pada karangan non-fiksi merupakan judul dari karangan tersebut. Nah, yang kedua ada merumuskan tujuan. Kenapa yang kedua itu merumuskan tujuan? Karena dalam mengarang harus memiliki tujuan, karena tujuan tersebut akan menentukan arah, isi, jenis karangan tersebut. Yang ketiga ada mengumpulkan dan menganalisis data. Dikarenakan teks non-fiksi bukan sebuah karangan imajinasi, jadi karangan non-fiksi memerlukan pengumpulan data seperti wawancara, survei, diskusi, observasi kepada seseorang yang ingin kita jadikan cerita di dalam buku kita tersebut. Yang keempat ada menyusun kerangka. Kerangka merupakan susunan pikiran utama yang terstruktur, kemudian direalisasikan ke dalam kalimat utama yang kemudian didukung dan dijelaskan oleh kalimat pendukung. Yang kelima ada menyusun kerangka menjadi sebuah paragraf. Langkah terakhir adalah menyusun kerangka karangan menjadi sebuah paragraf yang tersusun berurutan, mengembangkan kalimat utama dengan kalimat pendukung sehingga menjadi sebuah paragraf yang baik. Sekian penjelasan teks non-fiksi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.